Mengapa Islam sangat serius tentang hutang? Inilah 3 azab bagi orang-orang yang sengaja tidak membayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang berharga ini, kita akan bersama-sama memperdalam pemahaman kita tentang sebuah ajaran penting dalam Islam yang seringkali dianggap sepele, yaitu tentang kewajiban membayar hutang. Dan apa saja azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi mereka yang mengabaikan kewajiban ini. Mengapa hal ini begitu penting? Mari kita dalami bersama-sama. Dalam Islam, membayar hutang tidak hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga kewajiban religius. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hutang harus dibayar kembali dan penangguhan, pembayaran, hutang oleh orang yang mampu akan menimbulkan kehinaan dan siksaan di akhirat. Hadits riwayat Imam Ahmad. Dalam konsep hutang piutang dalam Islam memiliki tujuan dan memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan. Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan, begitupun soal hutang piutang. Perkara hutang piutang diatur secara rinci melalui sejumlah dalil. Dasar hukumnya sendiri tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya, apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah MU amalahmu itu, kecuali jika MU amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah 282. Sementara itu, dalam buku panduan Muslim Dr. KHM Hamdan Rashid dan Saiful Hadi El-Sudha, Islam mengizinkan utang piutang. Bahkan, memberi utang dianjurkan sebagai ibadah berpahala karena menolong saudara sesama Muslim yang tengah kesulitan. Meski demikian, atas nama pinjam-meminjam itu sama dengan berhutang, maka hutang hukumnya wajib dibayar. Sekecil apapun itu karena menyangkut hak orang lain yang sudah kita gunakan. Hukum membayar utang dalam Islam ialah wajib dan tidak boleh menunda untuk melunasinya jika sudah ada rezeki. Apabila tidak mampu melunasi hutang sesuai batas waktu yang telah dijanjikan, sebaiknya dilakukan musyawarah untuk diambil jalan tengah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir timbulnya konflik antara pihak yang berutang dengan yang memberi utang. Lalu, bagaimana jika seseorang enggan membayar utang? Apakah ada azab yang diganjar bagi golongan tersebut? Berikut sejumlah azab yang diganjar bagi orang yang enggan melunasi hutangnya. 1. Tidak bisa masuk surga. Hutang yang belum dibayar akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, meskipun ia mati syahid. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yakni sombong, gulul, khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dijelaskan oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf dalam tafsir dari hadits ini. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya adalah kiasan dari kematian. Sementara kalimat dalam hadis tersebut, bagi dia yang terbebas dari 3 hal berarti dia tidak terjerumus dalam salah satu perkara yang disebutkan atau dia pernah terjerumus, namun telah bertaubat dan mengembalikan hak kepada yang berhak menerimanya. Adapun, terkait dalam hadits yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan masuk surga meski mati syahid karena mati dalam keadaan meninggalkan hutang yang belum dibayarnya. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata Rasulullah bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim.
2. Nasibnya tergantung di akhirat, mereka yang berhutang dan tidak melunasinya maka nasibnya akan tergantung di akhirat kelak. Entah itu surga atau neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits yang berbunyi, jiwa, ruh, orang mukmin itu tergantung oleh utangnya sampai utangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Majah nomor 2413, dan Tirmidzi nomor 1078. Hadis ini dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani. 3. Pahalanya diambil untuk membayar utang. Pahala orang yang meninggal tanpa membayar utang akan diambil untuk melunasinya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah. Barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah azab yang diganjar bagi orang yang enggan membayar utangnya. Naudzubillah min dzalik. Melalui pembahasan ini, semoga kita dapat memahami bahwa Islam menempatkan tanggung jawab membayar hutang sebagai salah satu prioritas utama dalam kehidupan seorang Muslim. Hal ini tidak hanya untuk menjaga tatanan sosial tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari topik hari ini dan berusaha untuk selalu menyelesaikan semua kewajiban kita, termasuk membayar hutang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan di video-video menarik berikutnya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.